Hai semuanya, selamat datang kembali di Fast Movie. Kali ini Fast Movie akan melanjutkan alur film Pennywise bagian kedua. Dan di film ini juga kita akan mengetahui siapakah Pennywise yang sebenarnya. Gak perlu basa-basi, kita langsung mulai alur filmnya ya. Oke guys, film diawali pada tahun 2016 di mana kita para umat manusia masih belum tahu apa itu COVID. Dan anak-anak yang diganggu oleh Pennywise 27 tahun yang lalu kini sudah tumbuh besar. Di sini ada adegan di mana ada dua ekor binatang sedang bermesraan alias homo guys. Lalu Chris, yaitu preman lokal yang budiman, merasa kesal dengan kelakuan para homo ini. Chris lalu menghajar salah satu dari pasangan homo itu sampai bonyok dan benjol-benjol lalu menceburkannya ke sungai. Saat si homo ini mengambang, ternyata dia masih hidup dan meminta pertolongan. Tapi bukannya Pak RT atau aparat setempat yang menolong, ternyata yang menolongnya tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Pennywise. Di sini kemudian si Pennywise langsung memakan si homo tadi dan dilihat oleh temannya dari seberang sungai. Teman si homo yang syok dengan apa yang barusan dilihatnya, kemudian langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang memantau dari siaran radio polisi yang ternyata adalah Mike yang sudah besar. Setelah mendengarkan laporan dari siaran radio polisi, Mike kemudian pergi ke tempat kejadian tersebut dan betapa terkejutnya dia setelah melihat ke TKP. Mike lalu menghubungi teman-temannya dulu yang juga pernah diganggu oleh Pennywise. Mulai dari menghubungi Bill yang sudah menjadi penulis terkenal, Eddie yang sudah menjadi pengusaha, Richie yang menjadi seorang komedian, Ben yang menjadi pengusaha sukses, lalu Stanley dan juga Beverly. Di tempat lain mereka semua sudah kembali dan berkumpul di sebuah restoran. Namun ada satu orang yang tidak datang, yaitu Stanley. Diketahui bahwa ternyata Stanley ini saking takutnya memilih untuk bunuh diri ketimbang harus berhadapan dengan Pennywise. Mereka melepas kangen dengan mengobrol ngalor ngidul hahaha sampai suasana seketika berubah saat Beverly menyebut nama Pennywise. Seketika itu juga Pennywise langsung menggenjutsu mereka semua dengan ilusi yang sangat menyeramkan. Hey, that fortune cookie's looking at me! Setelah kejadian itu, banyak dari mereka yang menolak untuk berurusan lagi dengan Pennywise kecuali Bill. Mike kemudian mengajak Bill ke sebuah tempat dan menunjukkan sebuah benda kuno yang ia dapat dari suku Sokopiwaf. Dengan benda tersebut, Mike diberi penglihatan mulai dari siapakah sebenarnya si Pennywise dan bagaimana cara untuk membunuhnya. Dan ternyata bentuk asli dari si Pennywise ini adalah sebuah cahaya yang dulunya jatuh dari langit berjuta-juta tahun yang lalu. Atau singkatnya si Pennywise ini ternyata adalah alien dan bukan badut manusia layaknya seperti Joker. Nah, sekarang kalian sudah tidak penasaran lagi kan tentang siapakah itu Pennywise yang sebenarnya? Dan diketahui juga bahwa si Pennywise bisa dikalahkan dengan sebuah ritual yang bernama Ritual of Truth. Mike kembali meyakinkan yang lain dan mereka pun menyetujuinya. Dan syarat untuk melakukan ritual itu adalah pertama-tama mereka harus mengorbankan sebuah benda yang berasal dari masa lalu yang mempunyai hubungannya dengan si Pennywise. Mulai dari Beverly yang kembali ke rumah lamanya dan menemukan benda yang bisa dia korbankan, yaitu sebuah foto bertuliskan puisi. Tak lama kemudian dia dikejutkan dengan ilusi makhluk jelek. Saat Beverly keluar dari rumah itu, betapa kagetnya dia karena ternyata rumah itu sudah lama ditinggalkan. Selanjutnya Richie yang sekarang berada di tempat bermain game waktu dia masih kecil. Di sini dia menemukan sebuah koin yang bisa dikorbankannya. Setelah itu dia juga diganggu oleh Pennywise melalui ilusi patung taman yang hidup dan hendak membunuhnya. Selanjutnya Bill yang berhasil mengambil perahu kertas milik adiknya dulu. Ben yang berada di sekolahannya dulu dan dia ini sudah memegang benda yang akan dikorbankannya, yaitu sebuah kertas. Di sini lagi-lagi dia mengingat ilusi dari Pennywise. Selanjutnya Eddie yang sudah memegang benda yang akan dikorbankannya, yaitu obat hirup asmanya. Dan Eddie pun tidak luput dari gangguan Pennywise. Eddie diganggu dengan orang penderita kusta yang sangat menyeramkan, tapi hebatnya Eddie ini sempat memberi perlawanan dengan mencekik leher si penderita kusta tersebut.
Keesokan harinya Bill mendatangi sebuah tempat karnaval. Tujuan Bill ada di tempat tersebut adalah dia akan menghentikan Pennywise yang sebelumnya telah mengirim pesan kepadanya kalau dia akan membunuh seorang anak di karnaval itu. Ketika Bill hendak menyelamatkan anak itu, tiba-tiba Pennywise datang dan berhasil memakan anak tersebut. Di tempat lain, teman-teman Bill kemudian menghubungi Bill yang sangat syok dengan kejadian yang barusan dilihatnya. Dia merasa sangat bersalah atas kejadian di mana dia tidak mampu menyelamatkan anak tersebut. Dia akan membunuh Pennywise sendirian dan kemudian Bill langsung menutup teleponnya. Sadar kalau Bill dalam bahaya, mereka kemudian menyusul ke sebuah rumah tua yang menjadi sarang Pennywise di alur film sebelumnya. Ketika mereka masuk, mereka sudah dikejutkan dengan ilusi yang cukup menyeramkan, di mana perut Ben tersayat-sayat dan Pennywise yang menjadi hantu kepala. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dengan masuk ke sebuah sumur di mana Pennywise mati terjatuh ke dalam sumur itu. Kemudian Mike menaruh benda kuno suku Sokopiwaf dan dengan segera mereka melakukan ritual of truth. Mereka berenam kemudian satu persatu memasukkan benda yang sebelumnya sudah didapatnya. Sambil mengucapkan rubah cahaya menjadi kegelapan, mereka pun mulai ritual itu dan tak lama kemudian wujud asli Pennywise yang berupa cahaya langsung masuk ke dalam benda kuno tersebut. Kemudian Mike cepat-cepat menutupnya, namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja ada balon merah yang keluar dan semakin lama semakin besar dan pecah. Mereka lalu tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Pennywise. Loh, kok bisa? Ternyata ritual tersebut tidak bisa membunuh Pennywise. Dulu suku Sokopiwaf memang pernah melakukan ritual itu, namun tidak terjadi apa-apa dengan Pennywise. Mereka semua justru malah terbunuh oleh si Pennywise. Di sini kemudian keadaan semakin kacau setelah Pennywise berubah menjadi monster besar yang menyeramkan. 27 years, I dreamt of you. Pennywise lalu menyerang mereka hingga membuat mereka terpisah satu sama lain. Dan lagi-lagi mereka diganggu dengan ilusi. Eddie dan Richie yang diganggu dengan ilusi anjing. Kemudian Bill yang mendapatkan ilusi di mana dia bertemu dengan dirinya sendiri waktu masih kecil. Di scene selanjutnya ketika mereka semua berhasil melewati ilusi itu, kemudian berusaha membunuh Pennywise yang tadi menjadi raksasa. Di sini Eddie malah tertusuk oleh Pennywise dan dalam keadaan kritis. Kemudian Eddie bilang pada teman-temannya kalau dia hampir saja membunuhnya saat dia menyamar sebagai penderita kusta. Kemudian mereka memancing Pennywise ke dalam gua agar membuat Pennywise mengecil namun gagal. Mereka kemudian melakukan cara lain yang menurut gua sangat konyol guys. Mereka mengalahkan Pennywise yang notabene adalah setan pembunuh berantai dengan cara membuli atau mengolok-ngoloknya. Yang dengan cara konyol tersebut membuat tubuh Pennywise menyusut dan mengecil. Dan selanjutnya mereka mengambil jantung Pennywise dan meremasnya dan Pennywise mati. Dan film pun selesai. Dah gitu doang matinya. Menurut Fes pribadi, secara keseluruhan film ini dari chapter pertama sangat bagus banget sebenarnya. Dan sempat membuat dunia perhororan menjadi lebih horor lagi. Namun di sini ketika kita menikmati puncak kehororannya, tiba-tiba si Bambang Pennywise yang notabene adalah setan pembunuh tersadis harus mati karena dibully. Tapi itu hanya pendapat Fes pribadi yang amat sangat tidak berbobot. Jadi dengan ending yang seadanya mengantarkan kita ke penghujung video. Sampai di sini saja untuk alur film Pennywise-nya. Maaf kalau ada salah kata atau pengeditan dalam video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye.